Selamat malam, selamat datang di Talk Show Mitra Andalan Tamiya edisi kedua. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan bahas tentang pentingnya asuransi kesehatan dan kritis. Yuk kita kenalan dulu, Ibu cantik namanya siapa? Hai, nama aku Megawati Stanto. Sudah berapa lama di Manulife, Bu? Aku di Manulife ini masih baru ya, hitungannya sih masih baru ya, karena belum 1 tahun. Oh, belum 1 tahun. Jadi berapa bulan nih ceritanya, Iya, Bu? kurang lebih sekitar 7 bulan. Oh, 7 bulan ya. Iya, Kalau masih lahir baru. tadi prematur ya. Waktu itu Ah, gimana ceritanya bisa gabung sama Manulife, Bu? awalnya, awalnya ditawarin temen tuh tentang asuransi, Mm-mm. asuransi tabungan buat masa depan ya, buat Mm-mm. anak-anak. Ah, ah. Terus ditawarin, ya aku lihat oke, bagus memang, aku ikut. Oh, Nah, terus aku pikir lagi, aku kan punya 3 anak. mm-mm. Pasti aku kan nggak mungkin cuma bikin satu asuransi buat anakku kan. Jadi aku bikin Iya. lagi buat mereka, buat anakku yang ke nomor 2, nomor 3. Mhm, Jadi mhm. aku pikir kenapa aku nggak jadi agent aja. Sekarang kan aku juga belajar. Oke, jadi Gitu. Makanya aku jadi ikut agent. oke, jadi itu alasan pertamanya karena sudah jadi nasabah, terus kemudian sekalian mau jadi agent karena anak itu tidak cuma satu gitu, Bu ya, ada tiga ya. Iya, Oke, betul. oke, oke. Nah, sekarang kita akan bahas masuk ke tema ya, membahas tentang pentingnya asuransi kesehatan dan kritis. Pertanyaan yang pertama, Bu, menurut Ibu siapa Oke. sih yang perlu memiliki asuransi kesehatan, Bu? Yang perlu memiliki asuransi kesehatan. Iya. Kalau menurutku ya semua ya, mau Mm-mm. dari anak kecil, Mm-mm. dari bayi pun kan juga sudah bisa bikin asuransi ya. Kita kan untuk memproteksi dia lebih bagus kan. Dari Mm. bayi sampai anak-anak, orang besar sampai orang tua pun itu bisa untuk memiliki asuransi kesehatan itu wajib banget sih. Wajib banget ya. Nah, kalau Hmm. pengalaman Ibu sendiri itu kemarin kan beliin 3 anak nih. Pada saat usia berapa Bu dibelikan Bu? Eh, Banyak sih, beda-beda ya. Aku dari anakku semua untuk yang pendidikan itu semua dari yang mereka baru lahir aku sudah bikin. Oh, oke, oke, oke. Untuk pendidikan, heeh. Untuk Mm-mm. pendidikan. Jadi sekarang ini kayak anakku sudah masuk, aku ambil yang 10 tahun. Jadi untuk sekarang ini kita tinggal nikmati. Jadi Mm. ada anakku masuk SD, masuk SMP, SMA, Mm. sampai kuliah pun Mm. ya sudah ada dananya lah untuk untuk membantu pembayarannya. Oh, Bayaran uang gedungnya apa gitu kan. Ya itu kan macam-macam ya asuransi. mhm. Oke, oke, oke. Jadi kalau ketiga anak Ibu itu dari umur masih setelah lahir gitu ya. Jadi dari bayi udah Ibu belikan asuransi Betul. seperti itu ya. Oke, oke. Iya. Oke, kalau Ibu sendiri punya asuransi kesehatan pada umur berapa, Bu? Kalau aku sendiri, aku nggak tahu deh umur berapa ya, pasti sudah lama sekali. Nggak tahu umur berapa, udah lama pasti. Oke, masih ingat nggak sih waktu itu ibu belinya itu karena apa gitu kan? Biasanya orang di luar sana itu Mhm. kurang terlalu aware terhadap asuransi ya. Kalau ibu bilang udah lama banget itu kan berarti awareness ibu tentang asuransi sudah bagus gitu pada saat itu ya. Masih ingat nggak ya waktu itu umur alasannya kenapa gitu kok mau beli asuransi? Alasannya ya, mungkin waktu itu kalau nggak salah, aku baru kepikiran sekitar umur 20 tahun ya. 20 tahun ya. Heeh. Hmm. Tapi ya, puji Tuhan, oke-nya sih aku nggak pernah pakai sih sampai sampai sekarang ini. Hmm. Karena aku tuh cuma pikir buat menjaga. Jadi kalau Hmm. aku ada apa-apa Hmm. atau terjadi apa-apa, kan sudah ada yang cover. Oke, jadi Jadi kepikiran aja gitu ya bahwa oh aku butuh asuransi untuk jaga-jaga gitu ya Bu ya. betul, betul banget. Oke, oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu, apa yang menurut Ibu apa saja sih yang ditanggung oleh asuransi kesehatan itu Bu? Yang ditanggung itu menurut aku sih ya seumpama kalau kita sakit, Mm-mm. sampai kita dirawat di rumah sakit itu semua ditanggung. Mulai dari semuanya, kita check up-nya, Mm. sampai seperiksa apa ya, masuk ruang ICU pun salah satunya, semua obat, apapun yang dokter suruh untuk kita diperiksa itu akan ditanggung oleh asuransi, Oke. obat-obatan. Nah.
Ya, Oke. kecuali kalau kita melakukan operasi plastik ya, kayak kecantikan gitu, kayaknya nggak deh. Nggak mungkin ditanggung. Asuransi manapun nggak akan ada yang tanggung kayaknya ya. Oke, oke, oke. Nah, Heeh. Ibu tadi bilang udah punya asuransi kesehatan udah cukup lama nih. Terus kemudian Hmm, apa namanya, anak-anak juga punya, keluarga pasti sudah punya. hmm. Setelah Ibu tadi bilang juga untungnya sampai dengan saat ini belum pernah pakai. Tapi ada Ya. nggak sih anggota keluarga Ibu atau temen atau keluarga atau klien Ibu mungkin yang udah pernah pakai gitu? Kebetulan anakku yang nomor satu. Sakit apa waktu itu, Bu? Dia waktu itu usianya sekitar 2 tahun, 3 tahun gitu. Dia sering sakit. Dan Hmm, kebetulan memang sering demam, seringnya radang tenggorokan. Sampai mm-mm, harus dirawat di rumah sakit. mm-mm. Oh, oke. Heeh. Jadi sering ya 1 tahun bisa 2 kali dia masuk rumah sakit. Ya untungnya amannya ya kita ada asuransi. Jadi nggak panik, nggak bingung. Oke. Jadi Jadi, kan enaknya gitu loh. Kalau kita ada asuransi, anak sakit, mm-mm, apalagi untuk demam ya, panas tinggi itu bahaya sekali kan. Lebih mm-mm, bagus kita minta tanya saran dokter, dokter anak bilang lebih aman masuk rumah sakit aja Bu ya. Oke. gitu. Jadi nggak Karena kita masalah sudah gitu ya. dokter kan. Heeh. Oke, oke, Dan oke. kebetulan waktu itu dia demam tinggi itu dia mesti pakai antibiotiknya yang disuntik. Oke. Mhm. Itu kan lebih susah lagi kan, bukan Mhm. yang untuk minum, apalagi masih umur 2 tahun, 3 tahun ya. Hmm, oke, oke. Jadi dengan adanya asuransi ini jadi Hmm, tenang gitu ya Bu ya, mau masuk disuruh ya, dokter masuk rumah sakit ya masuk aja lah gitu ya. Jadi masih ya, berlindungan. ya Oke, betul. oke, oke. Baik. Nah, apakah nilai pertanggungan asuransi kesehatan ini dibatasi Bu? Eh, Tergantung dari jenis produk asuransinya ya. Hmm, hmm. Oke. Heeh. Jadi kayak ada asuransi dibatasi ya dalam 1 tahun biasanya kan kita ada limit-limitnya ya. Oke, oke. Heeh. Jadi, Tapi biasanya dalam 1 tahun walaupun ada limit itu nggak mungkin kita bisa habisi walaupun kita sakit. Setiap hmm, selama 1 tahun itu sumpama kita sakit terus dalam hmm, 1 tahun limit itu nggak mungkin habis sih. nggak mungkin habis ya. Kita pakai Oke, harusnya ya. Karena kan harusnya. kita sudah sebelum kita membeli asuransi kita harus tahu dulu Heeh. limitnya apa aja, berapa kita dapat apa. Kalau Oke, ngerasa kurang ya kita ambil lebih tinggi. Kan seperti oke, itu. oke. Nah, Heeh. kalau tadi kan Ibu cerita bahwa sudah punya asuransi buat keluarga nih. Anak Ibu sendiri Heeh. yang tadi yang nomor satu gitu, itu ambil yang Heeh. limit berapa itu, Bu? Waktu dia ini aku ambil dia tahun 2009 lahir. Hmm, hmm, hmm. 2010, 2012 aku ambil yang 1 tahun itu kalau nggak salah sekitar 250 juta ya. 250. Waktu itu, heeh. Hmm. Ya, itu pun dia dengan 1 tahun bisa waktu itu 2 kali 3 kali pun limitnya masih cukup aja, nggak habis. Nggak habis ya. Jadi intinya Heeh. 250 juta pun cukup lah ya, Bu ya. Kita kan nggak mungkin juga mau setiap hari sakit gitu ya. Ya, heeh. Setelah itu ya nggak Mm-mm. mungkin juga kasihan toh juga anak masuk rumah sakit. Ya Mm-mm. kita mesti jaga anak-anak. Ya sampai saat ini ya untungnya udah nggak pernah masuk rumah sakit lagi. Oke, Iya. baik, baik, baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bu. Apakah asuransi Hmm. kesehatan itu bisa dipakai di semua rumah sakit? Asuransi kesehatan, kalau asuransi kesehatan itu biasanya bisa ya di semua rumah sakit. Mm-mm. Iya, karena kita asuransi lebih mudah daripada BPJS ya. Kalau Oh, BPJS kan pemerintah punya. mhm. Jadi nggak semua rumah sakit swasta bisa terima untuk BPJS. Oke. Gitu sih, Bu. Heeh. Kalau Ibu nih tinggal di mana? Jakarta, Aku kebetulan domisiliku di Surabaya. di Surabaya. Oke. Iya. Nah, asuransi yang Ibu miliki untuk anak tadi itu apa namanya? Bisa dipakai di mana aja, Bu? Di mana aja di rumah sakit swasta. Bisa semua rumah sakit swasta bisa dipakai. Bisa dipakai ya. Dan itu Heeh. apakah jadi misalnya kan biasanya kalau masuk rumah sakit itu dimintain sesuatu ya untuk bisa misalnya uang uang DP lah ibaratnya gitu Mhm. untuk masuk kamar dan segala macam. Nah, kalau di Mhm. asuransi yang Ibu tadi untuk anak itu seperti apa, Bu? Aku biasanya cuma kasih kartu aja. Wah, keren ya. Terus Kartu asuransi aja. Asuransi atas nama anakku, aku cuma kasih sudah.
Sudah ya. Jadi di rumah sakit swasta ini pakai kartu terus kemudian perlu mengeluarkan misalnya reimburse gitu atau tadi gimana Bu? Masalah reimburse atau enggak itu tergantung dari kita ya nasabah. Hmm. Kalau kita mau cepat ya reimburse. Tapi kalau Hmm. kita banyak waktu dan kita mau tunggu, karena kalau kita keluar rumah sakit, prosesnya itu kan kita keluar dari pagi, baru bisa keluar rumah sakitnya mungkin bisa siangan atau sore. Karena kan prosedurnya mereka pihak rumah sakit dengan asuransi kan agak lama ya. Hmm. Hmm. Heeh. Jadi Oke. kalau aku waktu itu kebetulan karena aku memang banyak waktu, nggak Hmm. keburu-buru ya, aku tunggu ikutin prosedurnya dari rumah sakit ke asuransi aja. Jadi aku nggak keluarin uang apapun, aku tinggal tunggu rumah sakit bilang oke, sudah bisa keluar karena asuransinya dari Manulife sudah kerjasama ya oke. Aku Oke. tinggal keluar gitu sih. Heeh. Oke, oke, oke. Nah, kalau sekarang pertanyaan berikutnya ya Bu ya, apa Mhm. sih yang di cover, apa saja yang di cover oleh perusahaan asuransi? Tadi Bu sempat menyebutkan ada limit-limitnya dan segala macam. Apa aja Hmm. sih yang di cover sama perusahaan asuransi Bu? Kalau pengalaman aku harusnya sih dulu aku pakai, kita cerita aja ya dulu ya. Dulu karena saya dulu sebelum gabung jadi agent ya, Hmm. saya punya asuransi yang unit link. Hmm. Oke. Ya, unit link mungkin karena kita orang awam dulu nggak paham, nggak ngerti, akhirnya kita ngerasa kok unit link ini rugi ya. Hmm. Eh, nggak pernah pakai, ataupun kita pernah pakai tapi kok uangnya kita udah bayar lebih kan, karena unit link lebih mahal daripada kita bayar yang setahunan, yang bakaran. Orang-orang bilangnya bakaran yang setahun hangus. Hmm. Oke. Nah, tapi setelah saya masuk jadi agent, sebenarnya unit link itu kita nggak rugi. Hmm. Bedanya memang unit link kita bayar lebih mahal. Hmm. Tapi dengan 10 tahun kita bayar di unit link, dengan 10 tahun kita bayar di bakaran yang bulanan, itu kurang lebih hasilnya sama dapatnya. Hmm. Nah, Oke. itu. Makanya saya tertarik masuk agent, salah satunya itu. Jadi saya bisa ngerti dan belajar juga sih. Oke. 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 Karena terakhir ini unit link ini kan bagi orang-orang yang kita yang awam yang nggak ngerti asuransi dibilang itu nggak bagus, Hmm. merugikan Hmm. nasabah. Hmm. Tapi kalau kita tahu, kita belajar, kita lihat, itu sebenarnya hasilnya kurang lebih sama dengan Hmm. uang yang kita keluarkan untuk 10 tahun bayar bakaran yang Hmm. setahun hangus ya. Sekarang kan lagi trennya itu ya asuransi kesehatannya. Hmm. Hmm. Itu sih Bu. Oke, jadi setelah Ibu membeli yang unit link, Ibu tutup, terus kemudian Ibu membeli yang setahun hangus gitu ya. Jadi Ibu tahu, oh ada bedanya gitu ya. Iya, ternyata ya unit link sebenarnya oke juga Hmm, gitu. Heeh. oke, oke, oke. Karena Nah, yang ini kita lebih mahal bayar, tapi kalau untuk yang tahunan, hmm, memang biayanya lebih murah kita bayar setiap tahun. Tapi hmm. kan dia akan hangus, Ah, oke, oke, oke. gitu. Nah, Heeh. oke. Bagaimana jika rumah sakit tempat berobat tuh nggak kerjasama sama asuransi tempat kita, perusahaan asuransi tempat kita ngambil gitu, Bu? Kan ada sistem reimburse. Oh, remes tuh gimana? Ya. Bisa diceritakan sedikit? Jadi, oke, pihak dari rumah sakit swasta ini nggak kerjasama sama Manulife. Hmm. Kita bayar aja dulu di pihak rumah sakit, nanti kita akan reimburse ke asuransi kita, Manulife. Itu Hmm, bisa. itu bisa ya, Bu ya. Iya. Heeh. Oke. Jadi Jadi, nanti dari pihak Manulife akan dicek semua. Nah, nanti biasanya itu kita akan ditransfer. oke, Ke rekening diganti kita gitu ya. diganti ya. Oke, oke, oke. Jadi sejumlah klaim kita gitu ya, Bu ya, berarti. Jadi kayak ibaratnya Hmm, ngeluarin duit dulu baru masuk ke kita gitu ya. ya betul. Sistem Oke. reimburse. Iya. Sistem Tapi reimburse ya. harus lengkap ya surat-suratnya semuanya. Kita Oh, mesti, oke. mesti lengkap. Oke. Jadi semua itu harus asli juga ya, Bu ya? Betul, harus asli. Oke. Dan kita juga ya semua yang terjadi di rumah sakit, nota-notanya harus asli. Kita harus kirim ke Manulife. Nanti mereka akan cek. Biasanya mereka akan gantikan. Oke. Baik, baik. Uh, Nah, kalau misalnya kita ngomong asuransi kesehatan itu tadi ada juga ya asuransi yang ditanggung sama perusahaan gitu ya. mm-mm. Itu asuransi kesehatan yang ditanggung sama perusahaan itu seperti apa sih, Bu? Itu berbeda-beda sih ya. Mm-mm. Jadi tergantung dari perusahaannya. Oke. Kalau Ibu Uh, tadi sempat sebutkan kalau di perbincangan yang offline ini ya gitu ya. Ibu sama keluarga sekarang ditanggung sama perusahaan, betul ya?
Kebetulan iya. Oke, bisa diceritakan sedikit mengenai hal Sama. itu, Bu, manfaatnya gitu? Ya, tergantung dari karyawannya juga ya, Mhm mhm. dari perusahaannya, terus dari perusahaannya itu memberikan manfaat asuransi kesehatan, ya bisa, ya ada juga yang ditambah dengan kayak kita rawat jalan, itu semua tergantung dari perusahaannya sih, perusahaannya mau memberikan apa untuk fasilitas karyawannya. Jadi kalau kita sakit, kita cuma rawat jalan aja itu bisa diganti. Jadi Tergantung. seperti itu. Heeh. Oke oke oke. Seberapa luas sih, Bu, jaringan rumah sakit rekanan ini menurut Ibu? Eh, Kalau untuk jaringan itu kalau kita pengen tahu, kebetulan Manulife ini ada kerjasama sama Halodoc. Mhm mhm. Jadi kita bisa ngecek di situ. Oke. Rumah sakit mana aja yang kerjasama dengan Manulife. Itu semua komplit keluar di situ. Jadi lebih praktis ya sekarang ada Halodoc. Oke. Gitu. Jadi, setiap perusahaan asuransi pastinya beda-beda juga ya, Bu, ya, untuk, rumah sakit Ya, rekanannya ya? Kayak kalau ya Manulife kebetulan beda-beda. Dan kebetulan Manulife kerjasamanya sama Halodoc. oke, baik. Nah, Gitu. Bu, kalau misalnya mitra andalan di sini belum punya asuransi, harus menghubungi siapa ya, Bu? Hubungi saya dong. Soalnya lagi nonton ya bisa hubungi saya. Kebetulan kan saya sudah jadi agent. Oke Dan saya siap bantu. oke. Agennya tadi nama timnya apa, Bu? Surabaya Greeter. Oh, di Surabaya Greater ya. Jadi teman-teman, apa namanya, mitra andalan kalau misalnya mau konsultasi atau tanya-tanya tentang asuransi dan asuransi kesehatan, Yes. asuransi yang lain bisa kontak sama Bu Mega gitu ya, biar dibantu kira-kira Boleh apa banget. saja yang, dibutuhkan gitu. Kadang-kadang orang beli asuransi gak enak sama agennya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nonton pada malam hari ini, silakan untuk langsung hubungi Bu Mega untuk Nggak konsul. usah sungkan-sungkan. Mau tanya-tanya dulu. Mungkin penasaran, pengen tahu asuransi. Karena kan asuransi itu beda-beda ya. Ada Mhm. kesehatan, ada asuransi jiwa, ada yang buat pensiun, segala macam. Mau Oke, tanya, saya siap bantu, siap jawab. oke, luar biasa. Terima kasih ya, Bu Mega. Ya, Oke, sama-sama. itu tadi adalah talk show Mitra Andalan Tamia tentang pentingnya asuransi kesehatan dan kritis. Mari ikuti episode Tamia lainnya jam 6 sore di bulan depan. Sampai jumpa Mitra Andalan.